Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UTS saya tentang MSDM. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Alda Nur Pramadinda dengan stambuk F5212028 dari Prodi S1 Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya, yaitu tentang tes dan seleksi karyawan. Mengapa seleksi karyawan itu penting? Tujuannya itu dari seleksi karyawan untuk mencapai kesesuaian orang pekerjaan. Ini berarti menyesuaikan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan kompetensi. Dalam kasus manapun, menyeleksi karyawan yang tepat adalah penting untuk 3 alasan utama. Yang pertama itu kinerja, biaya, dan kewajiban hukum. Dasar-dasar pengetesan dan penyeleksian karyawan. Yang pertama itu reliabilitas, konsistensi dari nilai yang didapatkan dari orang yang sama ketika dia tes ulang dengan tes yang identik atau dengan bentuk berlayanan dari tes yang sama. Bagaimana mengukur reliabilitas seseorang? Yang pertama itu memberikan suatu tes yang sama beberapa hari kemudian kepada kelompok orang yang pada suatu hari. Memberikan kembali tes yang sama beberapa hari kemudian kepada kelompok yang sama. Dan kemudian menghubungkan set nilai yang pertama dan kedua dalam bentuk ekuivalen atau alternatif. Contohnya yaitu tes penilaian skolastik. Dasar-dasar pengetesan dan penyelesaian karyawan. Yang pertama itu validitas, akurasi sebuah tes wawancara dan sebagainya, mengukur apa yang diukurnya atau memenuhi fungsi yang mana tes tersebut dirancang untuk dipenuhinya. Ketepatan dan dari kesimpulan yang dapat kita tarik berdasarkan pada tes tersebut. Validitas ini terbagi ada 3, validitas kriteria, validitas isi, validitas gagasan. Yang pertama itu saya jelaskan dulu validitas kriteria. Sejenis validitas yang memperlihatkan bahwa nilai pada tes forecasting berkaitan dengan kinerja atau kriteria pekerjaan. Validitas isi, tes yang valid secara isi adalah tes yang mengandung sampel yang layak dari tugas dan keterampilan yang sebenarnya diperlukan untuk pekerjaan terkait. Yang terakhir, validitas gagasan. Tes yang valid secara gagasan adalah tes yang mendemonstrasikan bahwa suatu prosedur seleksi mengukur suatu gagasan dan gagasan tersebut penting bagi kinerja yang berhasil. Bagaimana melakukan validitas tes? Yang pertama itu atau langkah pertama itu menganalisis pekerjaan. Tujuannya ini untuk menentukan ciri-ciri manusia dan keterampilan yang Anda yakini dibutuhkan untuk kinerja. Yang langkah kedua, memilih tes. Memutuskan bagaimana melakukan tes yang sesuai. Langkah ketiga, memberikan tes. Berikan tes yang dipilih, salah satu opsinya adalah memberikan tes tersebut kepada karyawan yang memegang pekerjaan tersebut. Kemudian membandingkan nilai tes mereka dan kinerja mereka sekarang. Yang keempat, hubungkan nilai tes dan kriteria Anda. Pastikan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara nilai tes atau peramal dan kinerja kriteria. Metode yang biasa digunakan adalah menentukan hubungan statis antara satu nilai pada tes dan yang kedua kinerja pekerjaan dengan menggunakan analisis kriteria. Dan langkah terakhir atau langkah 5, validasi silang dan revalidasi. Sebelum menggunakan tes tersebut, Anda mungkin izin mengeceknya dan melakukan validasi silang. Dengan kata lain, dengan melakukan tes sekali lagi dengan melakukan langkah 3 dan 4 di atas pada sampel karyawan baru. Siapa yang menilai tes tersebut? Yang pertama itu biasanya dilakukan oleh profesional di bidangnya oleh psikolog. Yang kedua itu beberapa tes seperti personality profile itu biasa yang berprofesional di bidangnya. Terus bias, sebagian pemberi kerja mengetahui bahwa mereka tidak seharusnya menggunakan tes yang biasa dan dalam proses seleksi. Terus analisis utilitas. Apakah penggunaan tes tersebut menguntungkan? Membutuhkan analisis utilitas. Analisis utilitas menunjukkan mutu jika menggunakan tes dan jika tidak menggunakan tes. Analisis utilitas umumnya meliputi misal validitas dari ukuran seleksi, terus ukuran kinerja dalam rupiah, terus nilai tes rata-rata pelamar, biaya untuk mengetes pelamar, dan jumlah pelamar yang dites atau seleksi. Terus hak individual peserta tes dan keamanan tes. Peserta tes mempunyai hak terhadap privasi dan umpan balik di bawah standar untuk tes kependidikan dan psikologis American Psychological Association atau APA, yang dimana standar ini memandu psikolog tetapi tidak dapat ditegakkan secara hukum.
Terus peserta tes mempunyai hak-hak sebagai berikut. Yang pertama itu kerahasiaan hasil tes. Terus yang kedua pemberitahuan persetujuan mengenai penggunaan hasil-hasilnya. Terus yang ketiga hanya orang-orang yang memenuhi syarat yang menginterpretasikan nilai-nilai tersebut yang mendapatkan akses kepada hasilnya. Yang keempat, tes tersebut adil. Sebagai contoh, tidak ada peserta tes yang memiliki akses sebelumnya terhadap pertanyaan atau jawabannya. Terus pentingnya keragaman atau isu gender dalam tes. Isu gender dapat mendistorsi hasil tes. Terus yang kedua, pemberi kerja perlu menerjemahkan hasil berbagai tes, termasuk minat dan bakat dengan hati-hati. Hasil ini seringkali lebih mengatakan mengenai bagaimana orang tersebut dibesarkan dan disosialisasikan dibandingkan dengan kemampuan inher dari orang-orang tersebut untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Terus jenis-jenis tesnya yang pertama itu tes kemampuan kognitif. Ini terbagi ada dua, tes inteligensia dengan kemampuan kognitif khusus. Terus yang kedua, tes kemampuan motorik dan fisik. Yang ketiga, mengukur kepribadian dan minat. Dan yang terakhir, tes pencapaian. Tes dengan meningkatkan kinerja melalui SISDM, komputerisasi, tes daring, dan analisis data. Analisis data menggali data karyawan untuk tujuan identifikasi jenis orang seperti apakah karyawan yang berhasil atau gagal, dan juga membantu pemberi kerja dengan cepat mengetes kandidat lainnya. Crowdsourcing atau Google menemukan satu cara untuk menemukan interaksi karyawan. Terus yang ketiga, alat penilaian kandidat multimedia terkomputerisasi, contoh pada Ford Motor Company. Yang keempat, media sosial. Yang kelima, tes poligraf dan kejujuran. Yang keenam, grafologi. Dan ketujuh, detektor kebohongan manusia. Dan yang terakhir, nafsa. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Itulah beberapa tadi tentang tes dan seleksi karyawan. Sebelumnya saya minta maaf kalau ada salah kata karena kesempurnaan hanya milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.